Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Beberapa kelompok seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas lebih rentan terkena dampak. Video ini akan menjelaskan perawatan pada populasi rentan saat terjadi bencana, termasuk pada mereka yang mengalami trauma dan gejala post-traumatic stress disorder. Populasi rentan adalah kelompok yang lebih mudah terdampak bencana karena keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, atau tekanan psikologis. Perawatan mereka mencakup kesiapsiagaan bencana sebelum bencana, perhatian saat tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana agar tetap nyaman, sehat, dan aman. Lansia lebih rentan jatuh, dehidrasi, terkena penyakit kronis, dan stres saat terjadi bencana. Sebelum bencana, pastikan lansia memiliki obat rutin, makanan bergizi, dan rencana evakuasi. Saat terjadi bencana, perawatan mereka seperti memantau kondisi fisik, membantu mereka bergerak dengan aman, memastikan kebutuhan nutrisi dan juga obat tercukupi, serta mendampingi agar mereka merasa nyaman dan juga tenang. Ibu hamil bisa mengalami stres, gangguan nutrisi, dan juga risiko komplikasi, yang dimana risiko komplikasi ini seperti preeklamsia. Dan sebelum terjadi bencana itu, kebutuhan yang diperlukan itu seperti obat-obatan, makanan bergizi, dan yang terutama itu rencana evakuasi. Anak-anak rentan trauma dan kehilangan rasa aman. Sebelum bencana, kenalkan mereka pada rencana evakuasi dan kegiatan kesiapsiagaan yang aman. Saat terjadi bencana, perawatan mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, minum, tidur, rasa aman, serta pendampingan. Aktivitas bermain atau belajar pada anak-anak dapat membantu mereka tetap tenang dan stabil secara emosional. Semangat. Oke, tetap dulu. Oke, jadi menurut adik-adik banjir itu DP dampak dari apa? Yang seperti yang tadi adik-adik sudah katakan, jadi penyebab banjir itu dari sampah. Jadi apa yang telah membuatkan supaya tidak mau terjadi banjir? Oke, baru Korban dengan penyakit kronis bisa mengalami komplikasi jika perawatan terhenti. Sebelum terjadi bencana, pastikan stok obat tercukupi. Saat terjadi bencana, perlu memantau kondisi kesehatan, memastikan obat dikonsumsi tepat waktu, berikan edukasi nutrisi, dan akses fasilitas kesehatan bila dibutuhkan. Penyandang disabilitas menghadapi tantangan mobilitas dan komunikasi. Jika bencana belum terjadi, siapkan alat terlebih dahulu, jalur evakuasi aman, dan metode komunikasi yang sesuai. Dan jika bencana sudah terjadi, bantu mereka untuk bergerak, sesuaikan lingkungan aman, dan dampingi mereka agar mereka merasa nyaman dan aman. Selain dampak fisik, bencana juga meninggalkan luka psikologis. Banyak korban mengalami post-traumatic stress disorder, yaitu gangguan yang muncul setelah kejadian traumatis. Adapun tanda dan gejalanya termasuk mimpi buruk, flashback, mudah kaget, sulit tidur, dan menghindari hal-hal yang mengingatkan pada kejadian trauma. Kita berusaha untuk panggil masyarakat yang terutama yang masih ada di dalam rumah untuk segera keluar, karena posisi kan waktu itu banjir jalan air itu di sebelah sama longsoran juga.
Jadi orang tetap mau ajak masyarakat supaya menghindar dari lokasi banjir, lokasi longsor. Iya, jadi langsung ada beberapa masyarakat itu yang masih tergolong belum tahu kan Iya. tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana tanah longsor ini terjadi. Salah satu cara sederhana untuk membantu korban pulih dari post-traumatic stress disorder adalah teknik deep breathing. Teknik ini melatih pernapasan perlahan agar tubuh kembali rileks dan pikiran menjadi tenang. Manfaatnya yaitu 1. Menurunkan rasa cemas dan panik. 2. Membantu tubuh rileks dengan menurunkan denyut jantung. 3. Memberikan rasa aman dan kontrol diri. 4. Bisa dilakukan kapan saja tanpa alat khusus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo jurusan keperawatan terkait untuk pembuatan tugas kami mengenai trauma healing. Jadi trauma healing ini terkait ketika seseorang mengalami trauma bencana. Biasanya kan ketika kan sudah terjadi bencana seperti tanah longsor di sini dan banjir. Dan mungkin itu sebagian orang merasakan kalau misalnya ada tanda-tanda seperti sudah mulai longsor, itu akan terasa sama batinnya. Jadi itu yang salah satu itu seperti panik. Jadi bol sadiki so tidak tenang dan itu mengganggu orang pe aktivitas, macam juga orang ke waktu istirahat sementara ada tidur tak ingat kamar itu ada hujan keras, jadi semua longsor kamar terus mulai panik. Nah mungkin untuk cara yang pertama itu mungkin yang pertama kalau misalnya semua ada tanda-tanda bencana itu orang amankan orang pe diri dengan lingkungan sekitar. Jadi bisa menjauhi dari titik-titik yang membahayakan orang pe diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa selamatkan orang yang butuh bantuan, yang evakuasi ya, seperti evakuasi itu yang tipe bilang kan biasanya kan di masyarakat juga kan tidak, maksudnya ada orang yang seperti lansia, baru yang anak kecil, yang orang sakit juga, baru dengan ibu hamil apalagi. Itulah yang harus orang selamatkan, yang utamakan. Itu jadi ketika itu yang tadi kan sudah jelaskan, mungkin dari penjelasan ini ibu bapak sekalian sudah tahu terkait penanganan trauma healing seperti apa. Sudah jelaskan tadi. Selebihnya saya apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Mama. Sebelumnya di sini pernah terjadi bencana apa saja? Ya. Pernah terjadi bencana apa? Banjir, longsor, pernah? Nah, jadi Oma di sini kan pernah terjadi bencana banjir, longsor. Nah, di sini saya mau kasih tunjuk pati Oma bagaimana DP teknik kalau misalnya itu bencana itu mau terjadi ulang, supaya ti Oma itu tidak mau panik, baru ti Oma itu bisa rileks. Orang mau latihan ulang Oma. Oke, jadi tangan taruh di puru begini, baru tarik nafas, baru tahan, baru buang lewat mulut. Nah begitu DP teknik sampai ti Oma itu ngerasa rileks. Oke? Oke. Saat terjadi bencana, perhatian dan pendampingan khusus sangatlah penting bagi para korban. Setiap perhatian kecil, senyuman, dan waktu yang kita berikan akan membuat korban merasa lebih aman, nyaman, dan diperhatikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penanganan bencana yang saat ini terdampak bencana, terkhususnya kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPD, dan organisasi kemanusiaan, relawan, dan juga masyarakat yang telah membantu maupun membantu dalam
material, dan moral. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.